Perkembangan kasus Novi sendiri nih, ini kan udah apa sih namanya, udah mengkaitkan dengan Kemensos sendiri nih. Nah, seperti apa nih Kak, Novi sendiri? Apakah akan ada perdamaian dengan Agus sendiri atau seperti apa nih Kak? Ya, sampai saat ini kan negara telah hadir ya melalui Kemensos. Ya, pertemuan pertama khusus pihak yayasan, yang kedua kemarin adalah pihak Agus ya. Namun kita belum melihat rumusan seperti apa bentuk perdamaian. Karena hakikatnya konsep-konsep selanjutnya itu adalah di mana konsep pertemuan atau hasil pertemuan antara Agus dan pihak yayasan. Sama sekali Kemensos tidak merekomendasi apa bentuk penyelesaiannya begitu. Oke, tapi Novi sendiri menginginkan seperti apa sih Kak? Ya, sejak awal ya yang berinisiatif untuk mendatangi Kemensos kan Novi dari yayasan. Artinya di situ kita bisa memaknai bahwa yayasan masih berikat baik untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai. Hanya dalam konsep damai itu kan yayasan menawarkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Agus, termasuk penggunaan uang secara transparansi. Gitu. Sampai akhirnya ini kan Kemensos jadi terlibat juga nih Om. Ini menjadi langkah yang tepat nggak sih buat Novi sendiri melibatkan Kemensos untuk menyelesaikan permasalahan ini? Iya, aktivitas apapun dalam ruang publik pasti negara hadir ya. Ketika para pihak itu tidak bisa menyelesaikan, maka negara harus hadir. Kemensos dalam hal ini yang membidangi persoalan tentang donasi atau aktivitas kegiatan sosial kemanusiaan. Jadi menurut saya ini adalah langkah yang bagus, ya, langkah yang sangat positif. Tentu semua pihak harus tunduk ya, harus tunduk. Dan kita lihat pernyataan-pernyataan dari Kemensos tidak sama sekali mengarah kepada keberpihakan, sama sekali tidak kita temukan. Dan di sana sangat bijaksana mengarahkan semua pihak untuk menyelesaikan persoalan secara damai. Itu jauh lebih penting dan bernilai ya. Mengenai uang tersebut nih Om, boleh nggak sih ditaruh di Kemensos sendiri yang mengelola sampai nanti akhirnya untuk pengobatan Agus? Iya, dalam tahap ini belum ya, belum, karena memang yayasan itu masih dianggap sah untuk menguasai uang itu. Lalu yayasan masih memiliki etikat baik untuk menjalankan misi kemanusiaan, termasuk dalam hal ini pengobatan Agus, dan belum urgensinya bahwa uang itu disita Kemensos dalam hal ini negara ya. Karena kita melihat regulasi-regulasi baik Kemensos dan peraturan-peraturan dinsos itu sama sekali yayasan tidak dianggap sebagai aktivitas ilegal. Maka belum dalam tahap ini belum pantas Kemensos menguasai uang itu. Oh, berarti artinya nanti bakal dikembalikan lagi ke Novi atau ke Agus sendiri? Ya, konsep penyelesaian perdamaian itu kembali kepada kedua belah pihak. Lalu yayasan pasti akan menyampaikan draft-draftnya yang tentunya tidak boleh keluar dari regulasi hukumnya. Artinya uang itu memang diperuntukkan untuk Agus sepanjang pengobatan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pendukung pengobatan. Nah, ini dah yang menjadi perdebatan antara dua arah, di mana pihak Agus selama ini menganggap bahwa keberadaan uang itu adalah kepemilikan absolut ya, hak milik absolut yang harus dia diterima secara seluruh oleh Agus. Ini yang menjadi perbedaan pendapat. Iya. Ya. Artinya uang donasi ini kan dari para donatur nih Om, kan harus digunakan untuk pengobatan Agus. Nah kan kalau dari awal kan kita tahu katanya kan ada statement-statement yang mengatakan kalau uang tersebut dipakai oleh keluarganya Agus, itu sebenarnya melanggar hukum nggak sih? Ya, kalau kita berbicara tentang kausalitas ya, sebab akibat konflik ini terjadi kan pasti di awal kan ada terjadi miskomunikasi antara yayasan dan Agus, di mana informasi yang disampaikan oleh Agus menurut yayasan itu ada potensi pelanggaran penyalahgunaan uang. Misalnya mengalihkan sebagian uang untuk kepentingan yang tidak ada kaitan dengan pengobatan. Ini kan sebenarnya asal muasalnya akibat dari perselisihan ini. Tidak terjadinya komunikasi secara baik, lalu tidak keterbukaan dalam penggunaan uang. Kak, ini kan maksudnya kan kemarin ini Agus tadi panggil nih. Ya. Nah, Novi sendiri kapan nih Kak untuk dipanggil sendiri di Ya, Kemensos? masih terjadwal ya. Karena kemarin kita lihat bahwa masih sepihak ya. Yang hadir di Kemensos itu kemarin adalah pihak Agus dan PH-nya termasuk Densus sebagai orang yang
podcast di awal ya. Jadi tidak sama sekali keterlibatan Novi kemarin, sehingga pertemuan kemarin lebih banyak kepada arahan-arahan di mana Kemensos memberikan himbauan supaya semua pihak memiliki pemikiran atau semangat yang sama dalam perdamaian. Densu kan semalam datang hadir ke Kemensos dan akhirnya berdamai dengan Farhad. Kalau dari Teknovi sendiri seperti apa, Bang? Udah tahu nggak? Iya, itu persoalan personal antara Densu dengan Farhad Abbas ya. Persoalan personal yang tidak ada kaitan dengan kasus masalah awal. Kasus masalah awal kita tahu sadar bahwa itu persoalan donasi, lalu ada aktivitas opsional ya. Dalam persoalan pokok lalu berkembang pada persoalan pribadi ke pribadi, dan kita hargai semalam sudah melakukan perdamaian risalah antara Densu dan Farhad. Ini menjadi hal yang baik karena yayasan pada prinsipnya ketika ini ada perdamaian Agus, tetap juga Densus dilibatkan dan para donatur juga dilibatkan, apalagi sebagian besar donatur sudah menggunakan jasa hukumnya melalui pengacaranya untuk melakukan upaya-upaya keperdataannya. Jadi permintaan Novi itu sangat standar ya, bahwa memang uang ini bisa digunakan oleh Agus kepentingan pengobatan, lalu dengan catatan Agus harus memberikan informasi seterbuka mungkin, transparan mungkin bagaimana cara penggunaan uang, supaya Novi ya dalam hal ini sebagai yayasan berbadan hukum memberikan laporan pertanggungjawaban kepada para donatur. Ini kan ada dua tanggung jawab. Satu adalah tanggung jawab hukum, yang kedua adalah tanggung jawab moral. Nah, ini yang harus diperhatikan, yang harus dipahami oleh semua pihak dalam hal ini termasuk Agus. Berarti hal ini untuk menepis informasi yang sebelumnya diterima kalau Yayasan Novi itu tidak berizin ya Om? Ya, itu persoalannya berbeda ya. Karena begini ya, ketika yayasan itu masuk dalam ruang publik itu banyak pandangan-pandangan yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita berbicara tentang regulasi umum, ya saya yakin yayasan memiliki legalitas yang sah, yang harus diakui sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri, karena yayasan itu kan punya mekanismenya, punya regulasinya, punya aturan, punya SOP-nya. Tentunya dalam tata laksana misi kemanusiaan, misi keagamaan, misi sosial itu tentu dia mengacu kepada regulasi yang ada. Oke, sip. Oke. Oke.